wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa melimpahkan kita nikmat rahmatnya hingga kita bisa menghadiri kajian kita majelis Sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Ustadz Abdullah Roy. Kami ucapkan pula selamat datang kepada hadirin para penuntut ilmu yang telah menginvestasikan waktu dan tenaganya pada malam hari ini untuk menambah ilmu, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mencatatkan pahala kebaikan untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini bertemakan dampak harta riba terhadap akidah yang akan diisi oleh guru kita yaitu Al-Ustadz Abdullah Roy Hafizahullah. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin oleh para asatidz Hafizahumullah yang diselenggarakan oleh Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, membantu KM dan Koperasi naik kelas dan syar'i, serta memfasilitasi kredit syariah tanpa riba, gharar dan zalim, Lariba Homes, kontraktor bangun dan renovasi rumah yang insya Allah amanah dan profesional, HSI, Halakoh Silsilah Ilmiah, BMT HSI, Orchid Glow, Kupinami, Halal Certified Family Friendly, Resto and Cafe, KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dan YSI Consulting Utairo Solusi Integrasi. Seorang hamba apabila melakukan suatu dosa, maka akan muncul di hatinya suatu titik hitam yang nantinya titik tersebut akan menutupi seluruh hatinya apabila ia terus berkelanjutan melakukan sebuah maksiat, melakukan dosa-dosa. Tatkala Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhi dosa, pastilah terkandung suatu hikmah yang dapat menghantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semua ini erat kaitannya dengan akidah seorang muslim, yang mana di antara tanda dari baiknya akidah adalah tatkala muslim itu taat dan patuh pada perintah dan larangan Rabb-Nya. Begitu pula perintah Allah kepada kita semua untuk menjauhi riba. Riba dan praktisinya mendapat ancaman dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya disiksa dengan azab yang perih dan masih banyak ancaman dahsyat lainnya yang mana ini menandakan riba merupakan dosa besar yang harus dihindari seorang muslim. Lalu, apakah riba memberikan dampak buruk bagi akidah seorang muslim? Mari kita temukan jawabannya pada malam hari ini. Baik, sebelum kajian kita mulai, mohon kepada seluruh peserta majelis ilmu yang hadir pada kajian kita malam hari ini untuk memperhatikan adab-adab ketika menuntut ilmu, mempersiapkan alat tulis, dan mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz, serta memuliakan guru ketika majelis ilmu berlangsung. Nanti setelah penyampaian materi, insya Allah akan kami buka sesi tanya-jawab. Silahkan Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat, kami untuk mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang agar ketika sesi tanya-jawab kita buka, bisa kita manfaatkan dengan baik. Baik, bagi Ikhwan mungkin bisa untuk membuka kameranya, dan bagi Akhwat kami mohon untuk kameranya tetap dinonaktifkan. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah, mari kita masuk ke sesi inti majelis kita malam ini, yaitu penyampaian ilmu oleh Al-Ustadz Abdullah Roy Hafizahullah. Kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai majelis ilmu kita pada malam hari ini. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memudahkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi, memberikan manfaat,
baik untuk yang berbicara maupun yang mendengarkan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, saudara dan juga saudari sekalian dimanapun antum berada, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah riba dan pengaruhnya terhadap akidah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya yang menjadi modal utama kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat adalah agama yang kita peluk, yaitu agama Islam. Agama yang diridhai oleh Allah SWT, dan Allah SWT tidak menerima agama apapun. Dan barang siapa yang memilih sebuah agama selain agama Islam, maka Allah SWT tidak akan menerima dari orang tersebut. Allah SWT mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan Islam ada perkara-perkara ilmiah dan di dalamnya juga ada perkara-perkara amaliyah. Di sana ada akidah yang merupakan keyakinan di dalam hati, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Dan di sana ada amaliyah, amalan-amalan. Dan semuanya adalah masuk di dalam agama kita. Dan seorang muslim dan juga muslimah dituntut untuk menjaga agamanya. Karena disitulah kebahagiaan dia di dunia dan juga di akhirat. Seorang berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dan agama Allah SWT di dalamnya ada akidah, ada amalan, dan di antara doa yang ada di dalam Al-Quran, Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Dan Islam agama yang di dalamnya ada akidah dan di sana ada ketaatan kepada Allah SWT. Dan hubungan antara akidah dengan ketaatan zahir sangat erat sekali. Akidah membuahkan ketaatan. Akidah yang benar apabila tertancap di dalam hati seseorang dengan kuat, maka akan membuahkan, menghasilkan ketaatan-ketaatan. Dan sebaliknya, apabila akidah yang dimiliki oleh seseorang lemah, maka ini juga akan terlihat pada amalan-amalan zahirnya. Allah SWT dialah yang mengatakan, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun
wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah SWT membuat permisalan kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang merupakan inti dari akidah kita. Seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik, karena dia memiliki akar yang kokoh. Kalimat yang baik tersebut tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, akan menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah SWT. Buah yang baik atau pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Demikian pula akidah yang sahihah, maka dia akan menghasilkan buah yang baik, yaitu ketaatan kepada Allah SWT. Nah, ini berbeda dengan tentunya dengan pohon yang lemah. Wamathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Berbeda dengan sebuah pohon yang lemah, yang apabila dicabut dari atas, maka akan sangat mudah dicabut dari atas. Karena dia hanya memiliki akar yang pendek, akar yang lemah, sehingga ketika dicabut dengan satu tangan saja atau dengan jari saja, maka dengan mudahnya dicabut. Lalu bagaimana dia bisa menghasilkan? Dan ini adalah permisalan akidah yang tidak sahih, keyakinan yang lemah, maka juga akan menghasilkan ketaatan-ketaatan yang lemah. Ini menunjukkan tentang pengaruh akidah terhadap ketaatan. Sebaliknya, yang namanya ketaatan ketika dia dilakukan oleh seseorang, maka ini juga akan memiliki pengaruh di dalam hatinya. Akan memiliki pengaruh di dalam imannya, di dalam akidahnya. Jadi di sana ada hubungan timbal balik. Akidah membuahkan ketaatan, dan ketaatan ketika dilakukan oleh seseorang, maka ini akan memperkuat, menambah keimanan yang ada di dalam hatinya. Sebaliknya, kemaksiatan juga akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hatinya berupa keimanan. Dan ketaatan di sini, taat kepada Allah, maksudnya adalah di dalam perintahnya dan juga di dalam larangannya. Kalau di dalam perintahnya, maka mentaati Allah di dalam perintahnya adalah dengan cara melaksanakan perintah tersebut. Taat kepada Allah di dalam larangannya, maksudnya adalah dengan meninggalkan larangan tersebut. Maka akidah memiliki pengaruh terhadap ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Demikian pula ketika dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka ini akan mempengaruhi iman yang ada di dalam hatinya. Sekali lagi, hubungannya adalah timbal balik. Iman yang ada di dalam hati seseorang akan menjadikan dia mudah untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu. Karena dia takut kepada Allah, beriman dengan hari akhir, maka dia pun melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ketika dia melakukan sholat 5 waktu, maka ini akan juga mempengaruhi keimanan yang ada di dalam hatinya. Bertambah imannya, bertambah keyakinannya,
iman atau akidah yang salah, iman yang lemah di dalam hati seseorang akan menjadikan dia melakukan kemaksiatan. Kurangnya perasaan diawasi oleh Allah SWT, kurangnya, lemahnya keyakinan dia terhadap hari akhir, surga dan juga neraka, menjadikan seseorang bermudah-mudahan di dalam kemaksiatan. Dan ketika dia melakukan kemaksiatan, maka ini juga akan mempengaruhi keimanan yang ada di dalam hatinya. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kemaksiatan tersebut, di antara kemaksiatan tersebut adalah dosa besar yang dinamakan dengan riba. Riba ini adalah termasuk kabairudz dzunub. Dan dosa di dalam Islam ada dua jenis, ada al-kabair, ada as-saghair. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi apa yang besar, itu dosa besar yang dilarang kepada kalian, niscaya kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Menunjukkan bahwasanya dosa di dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan riba ini adalah termasuk dosa besar. Dan di antara hal yang menunjukkan larangan riba, di dalam kitabullah adalah firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba kalau kalian benar-benar beriman. Ketika Allah SWT menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang masih tersisa berupa riba, menunjukkan bahwasanya riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, yang wajib untuk ditinggalkan. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan yang demikian, tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, maka izinkanlah, berarti kalian telah mengumumkan peperangan kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan ini adalah sesuatu yang besar. Riba berarti mengumumkan perang kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan siapa yang bisa melawan Allah SWT dan juga Rasulnya? Dan siapa yang mengharapkan kemenangan ketika dia berperang melawan Allah dan juga Rasulnya? Akhir dari nasibnya adalah kebinasaan, akhir dari nasibnya adalah keburukan. Tidak ada kesempatan, tidak ada celah, tidak ada harapan untuk bisa memenangkan pertempuran yang dahsyat tersebut. Dan Allah SWT mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka jelas Allah SWT telah mengharamkan riba, wa harrama riba. Adapun di dalam sunnah Nabi SAW, maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, istanibu as-sab'al mubiqat. Hendaklah kalian menjauhi 7 perkara yang membinasakan. Ucapan beliau istanibu adalah perintah untuk menjauh. Menunjukkan bahwasanya mendekatinya adalah sesuatu yang diharamkan. Al-mubiqat,
7 perkara tersebut disifati adalah perkara yang membinasakan. Dan maksudnya adalah membinasakan agama, menghancurkan agama seseorang. Beliau menyebutkan asyirku billah was-sihru wa qatlu nafsin allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba dan seterusnya. Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT tanpa hak, dan memakan riba. Ternyata memakan riba termasuk di antara 7 perkara yang membinasakan agama seseorang. Digandengkan di sini dengan kesyirikan kepada Allah, sihir, membunuh. Kemudian disebutkan di situ memakan riba. Dan dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah SWT melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan orang lain dengan riba, orang yang menulis riba, orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba, semuanya mendapat laknat dari Allah SWT. Dan laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dan sebuah dosa yang diiringi dengan laknat, maka ini adalah termasuk dosa besar. Nabi SAW mengatakan, hum sawaun, mereka ini sama. Jadi meskipun hanya menulis, meskipun hanya menjadi saksi, dia bukan yang menjadi pelaku riba, maka dia masuk di dalam hadis ini. Termasuk orang yang terancam dengan laknat Allah SWT. Ijma' para ulama bahwasanya riba ini adalah maksiat, ini adalah dosa, ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan betapa banyaknya riba di sekitar kita, dan ini menunjukkan bahayanya dosa riba, dan ternyata riba ini memiliki pengaruh terhadap akidah seseorang. Dan akan kita sebutkan di sini sesuai dengan kemampuan kita, hubungan antara riba dengan iman. Hubungan antara riba dengan akidah yang ada di dalam diri seseorang. Pertama, yang namanya riba, dan dia adalah termasuk dosa, tentunya memiliki pengaruh terhadap iman. Riba adalah dosa dan dia memiliki pengaruh terhadap keimanan, akidah yang ada di dalam hati seseorang. Di antara pengaruhnya, pertama adalah riba mengurangi iman. Riba ini mengurangi iman. Karena iman bertambah dan juga berkurang. Banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya iman bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang yang beriman ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT maka akan bertambah keimanan. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan. Mereka adalah orang-orang yang manusia berkata kepada mereka bahwasanya mereka itu orang-orang musyrikin telah berkumpul untuk menghancurkan kalian, maka hendaklah kalian takut. Fazadathum imanan.
Justru malah ucapan tersebut menambah keimanan kepada mereka. Sesuatu yang menerima tambahan, maka dia juga bisa berkurang. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu naqisati aqlin wa din." Aku tidak melihat orang-orang yang lemah, kurang akalnya dan juga agamanya. Dan maksud beliau adalah para wanita. Mensifati mereka dengan kurangnya akal dan kurangnya agama. Abdullah bin Zubair al-Humaidi beliau mengatakan, "Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus." Iman adalah ucapan dan juga perbuatan, bertambah dan juga berkurang. Bagaimana bertambahnya? Bertambah dengan ketaatan, dengan amalan. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Mereka mengatakan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan. Iman tersebut bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kalau sampai dia melakukan kemaksiatan dan terus dia melakukan kemaksiatan dan terus berkurang keimanannya, maka keimanan yang awalnya mungkin sebesar gunung bisa mengecil, mengecil, mengecil sampai hanya seberat zarrah, seberat semut kecil. Tapi sebaliknya, kalau dia bertambah dengan ketaatan, dipupuk, diberikan makan, diberikan minum, bertambah, maka bisa menjadi besar sebesar gunung. Memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang kuat. Berkata Ishaq ibnu Rahawai, "Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'." Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan juga berkurang sampai tidak tersisa sedikit. Riba bukan dosa kecil, dia adalah dosa besar. Sesuai dengan kadarnya, maka dia bisa mengurangi iman. Kalau dia adalah dosa yang kecil, maka tentunya akan mengurangi iman sesuai dengan kadarnya, yaitu dengan kadar yang kecil. Tapi semakin besar dosa, maka akan semakin banyak mengurangi iman di dalam hati seseorang. Dan riba ini termasuk dosa-dosa besar. Maka ini adalah pengaruh yang pertama dari riba terhadap keimanan dan juga akidah yang ada di dalam diri seseorang. Dan biasanya orang melakukan riba ini terus-menerus. Dia melakukan sekali, mengurangi keimanan. Melakukan dua kali, semakin berkurang keimanan. Dan sekedar seseorang berkurang keimanannya, maka ini adalah sesuatu yang menakutkan. Karena iman adalah sekali lagi modal kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, kemudian yang kedua, di antara pengaruh riba, kalau sampai riba tersebut, kalau yang pertama tadi dilakukan sekali-kali, itu sudah mengurangi keimanan. Kalau dilakukan secara terus-menerus, maka ini bisa membahayakan iman. Karena ketika dilakukan secara terus-menerus, maka ini bisa menggiring seseorang kepada kekufuran. Karena sebagaimana ucapan para salaf, al-ma'siyatu baridul kufur.
Yang namanya maksiat itu adalah sesuatu yang menyampaikan kepada kekufuran. Dia bukan kekufuran, sahih, tapi dia bisa menyampaikan kepada kekufuran. Bagaimana itu? Ya, berawal dari bermudah-mudahan di dalam masalah saghair, dosa-dosa kecil. Ketika dia bermudah-mudahan di dalam dosa kecil, akhirnya menjadi mudah hati ini atau perbuatan atau anggota badan itu melakukan dosa. Datang syaitan mengajak dia untuk melakukan dosa yang lebih besar. Akhirnya dia pun melakukan dosa yang besar. Terus melakukan dosa besar. Ini dilakukan, ini dilakukan. Sampai akhirnya bisa membawa dia, menggiring dia untuk mau melakukan kekufuran dan juga kesyirikan. Demikianlah, syaitan itu memiliki khutuwat, memiliki langkah-langkah. Dia tidak langsung mengajak seseorang kepada kekufuran, tapi dia ajak dengan melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian setelah itu dia pun bisa bersabar, bisa bertahun-tahun bersabar menunggu orang tersebut sampai pada waktunya dia goda dengan dosa besar, akhirnya dia pun melakukan dosa besar. Terus dia melakukan dosa besar, digiring, dan sampai pada waktunya dia akan bisikkan untuk melakukan kesyirikan dan juga kekufuran. Nah, tentunya ini adalah sesuatu yang membahayakan iman. Kalau Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh manusia. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil tersebut bersatu, berkumpul pada diri seseorang sampai akhirnya menghancurkan orang tersebut. Jangan kita meremehkan dosa kecil. Kalau dosa kecil saja, demikian keadaannya, lalu bagaimana dengan dosa besar? Termasuk di antaranya adalah riba. Bukankah dia lebih bisa untuk menghancurkan dan membinasakan agama seseorang? Ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dan ini dulu pernah disampaikan oleh guru kami yang mulia, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, ketika dulu kami para mahasiswa berkunjung ke rumah beliau. Bahwasanya dahulu di Mesir ada seorang laki-laki yang multazim. Seorang laki-laki yang zahirnya adalah kesolehan. Dia melakukan azan di sebuah masjid. Artinya dia sering memanggil manusia dengan azannya. Terlihat adalah seorang yang saleh, ahli ibadah. Kemudian suatu hari dia naik ke Manarah. Manarah ini adalah tempat yang tinggi untuk melakukan azan. Kalau sekarang sudah dicukupkan dengan mikrofon, speaker. Dan saat itu, ketika suatu hari dia naik ke Manarah atau menara, maka di bawahnya, atau di bawah menara tersebut ada rumah seorang Nasrani. Seorang Nasrani yang zimmi, termasuk ahlul kitab yang dilindungi dan mereka harus membayar jizyah. Ketika dia berada di atas, maka secara tidak sengaja dia melihat anak wanita dari yang punya rumah. Akhirnya dia terfitnah. Kemudian nggak jadi azan. Kemudian yang tersebut, kemudian
bertanyalah wanita tadi, ada apa? Apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, saya ingin dirimu. Wanita itu mengatakan, kenapa demikian? Kemudian dia menyampaikan tentang rasa cintanya kepada wanita tersebut. Maka wanita ini mengatakan, aku tidak akan mengikutimu. Maksudnya adalah karena laki-laki tadi ternyata mau berzina. Wanita Nasrani ini mengatakan saya tidak ingin. Sehingga muadzin ini dia mengatakan atazawajuk, aku akan menikahi dirimu kalau demikian. Dijawab, engkau adalah seorang muslim sementara aku adalah seorang Nasraniyah dan bapakku tidak akan menikahkan dirimu denganku. Dia inginnya aku menikah dengan seorang laki-laki yang Nasrani juga. Karena sudah sangat jatuh cinta dan jatuh cintanya adalah karena kemaksiatan awalnya. Dia mengatakan Atanasar. Kalau demikian aku akan masuk ke dalam agama Nasrani demi untuk mendapatkan wanita tersebut. Karena sudah ada penyakit di dalam hatinya dan awalnya adalah kemaksiatan, yaitu melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi sepertinya laki-laki tadi ketika melihat pertama dia tidak langsung memalingkan pandangannya, justru malah terus-menerus dia memandang. Maka dijawab oleh wanita tadi, kalau engkau melakukan yang demikian, aku akan melakukan. Maksudnya kalau engkau masuk dalam agama Nasrani, maka aku pun siap untuk dinikahi. Maka akhirnya dia pun masuk ke dalam agama Nasrani, keluar dari agama Islam, kemudian sebentar dia di rumah tersebut, di hari tersebut, dan ketika di hari tersebut dia naik ke atas satah, yaitu di atas rumah, dan qadarullah dia terjatuh. Ketika dia naik dia terjatuh dan meninggal dunia saat itu juga. Maka subhanallah, dia tidak mendapatkan agama dan juga tidak mendapatkan dunia. Tidak mendapatkan agama, mati dalam keadaan Nasrani. Bukan sebagai seorang muslim. Yang kedua, dia tidak mendapatkan dunia. Dia belum melakukan apa-apa terhadap wanita tersebut. Kita masih ingat kisah ini dulu diceritakan oleh guru kami di rumah beliau. Menunjukkan tentang bahayanya maksiat. Padahal itu melihat ya, dari melihat dan itu adalah suatu dosa yang kecil. Tapi lihat bagaimana berurutan. Sehingga seorang muslim tentunya khawatir ketika dia melakukan riba, apalagi terus-menerus dia melakukan riba, khawatirnya hal ini akan membawa dia kepada kesyirikan dan juga kekufuran. Meskipun riba itu sendiri bukan termasuk kesyirikan dan juga kekufuran. Kemudian yang ketiga, di antara pengaruhnya adalah pelaku riba yang dia melakukan riba itu terus-menerus. Dan seorang muslim ketika dia melakukan dosa, mungkin di awal dia merasa risih, merasa tidak nyaman, merasa dia bersalah. Tapi syaitan yang dia berusaha untuk menyesatkan manusia dan menjadikan dia, menakut-nakuti dia dengan kekurangan rezeki, dengan ketidakbahagiaan di dunia ini, dengan sempitnya rezeki selain jalan itu, bisa saja akhirnya dibisik oleh syaitan
diberikan syubhat sehingga bisa merubah keyakinan seseorang yang awalnya dia mengharamkan riba sebagaimana Allah SWT haramkan, akhirnya dia bisa menghalalkan riba. Na'udzubillah min dzalik. Karena hawa nafsu di dalam hatinya dan syubhat dari syaitan. Akhirnya yang awalnya dia mengharamkan riba dengan berbagai jenisnya, dia pun menghalalkan riba. Padahal Allah SWT mengatakan, wa harrama riba. Allah SWT telah mengharamkan riba. Lalu bagaimana dia mengatakan bahwasanya riba ini adalah sesuatu yang haram? Nah, kalau sudah sampai pada menghalalkan riba, sampai terkadang membela mati-matian riba tersebut, mengatakan ini adalah halal. Riba adalah halal. Maka ini bisa sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Menghalalkan sesuatu yang jelas keharamannya di dalam agama ini. Seperti misalnya zina, mencuri, riba, maka ini adalah sesuatu yang jelas keharamannya di dalam agama Islam. Kalau sampai dihalalkan, menganggap itu adalah sesuatu yang halal, ini mendustakan firman Allah, mendustakan Rasulullah SAW. Ibnu Qudamah al-Maqdisi beliau mengatakan, "Wa man i'taqada hilla syai'in ajma'a 'ala tahrimihi wa dhahara hukmuhu bainal muslimin wa zalat asy-syubhatu fihi lin-nusus al-waridati fihi kalahmil khinziri wa zina wa ashbahi dhalik mimma la khilafa fihi kafara." Ibnu Qudamah mengatakan barang siapa yang meyakini halalnya sesuatu yang telah disepakati tentang keharamannya dan muncul nampak hukumnya di antara kaum muslimin dan hilang syubhat, tidak ada di sana syubhat. Berbeda lagi kalau seseorang ada kerancuan di dalam dirinya. Ini sudah hilang syubhat. Karena adanya dalil-dalil seperti misalnya lahmul khinzir, yaitu daging babi. Kemudian zina dan yang semacamnya yang tidak ada khilaf di dalamnya tentang perkara tersebut. Beliau rahimahullah mengatakan kafara, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kapan muncul menghalalkan riba ini? Di awalnya mungkin dia mengharamkan. Tapi ketika dia terus-menerus, ditambah dengan lemahnya iman, ditambah dengan was-was dan juga bisikan dari syaitan, akhirnya dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan akidah seseorang dan juga keimanan seseorang. Itulah riba yang merupakan dosa ternyata memiliki pengaruh terhadap keimanan seseorang. Kemudian poin yang selanjutnya adalah bahwasanya orang yang melakukan riba menunjukkan tentang lemahnya akidah dan lemahnya iman. Ini poin yang kedua yang menunjukkan tentang hubungan antara riba dengan akidah, riba dengan iman. Kalau yang pertama tadi, pengaruh riba terhadap keimanan. Kalau yang sekarang tentang bahwasanya orang yang melakukan riba itu menunjukkan lemahnya iman. Misalnya, atau yang pertama adalah iman kepada Allah.
Seorang yang melakukan riba, apalagi dia lakukan secara terus-menerus, ini menunjukkan tentang lemahnya keimanan dia kepada Allah. Karena orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah SWT. Yakin bahwasanya Allah SWT mengawasi. Orang yang yakin bahwasanya Allah SWT mengawasi gerak-geriknya, bagaimana cara dia mendapatkan rezeki, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan, termasuk diantaranya adalah riba. Ketika dia melakukan riba, apalagi terus-menerus, menunjukkan lemahnya keimanan dia kepada Allah. Demikian pula menunjukkan tentang kurangnya tawakal dia kepada Allah, terutama di dalam masalah rezeki. Masih kurang tawakalnya. Masih nampak tawakalnya kepada makhluk pada pekerjaannya. Seandainya dia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, memiliki keimanan yang kuat kepada Allah, maka akan muncul di dalam hatinya tawakal kepada Allah SWT dalam segala hal, termasuk di antaranya adalah di dalam masalah rezeki. Sehingga dia akan tinggalkan dan tidak ragu-ragu untuk meninggalkan riba tersebut. Dia yakin kepada Allah SWT, bahwasanya Allah SWT akan memberikan rezeki. Orang yang melakukan riba menunjukkan tentang lemahnya iman dia, bahwasanya Allah SWT dialah yang maha bijaksana. Karena kalau kuat keimanannya kepada Allah, yakin bahwasanya Allah SWT dialah yang Al-Hakim, yang maha bijaksana di dalam perintah dan juga larangannya, maka dia akan tidak ragu-ragu untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Tidaklah Allah SWT melarang kecuali karena hikmah. Sehingga dia pun meninggalkan kemaksiatan tersebut tanpa ragu-ragu. Dan ketahuilah bahwasanya perbuatan riba ini ternyata ini adalah perbuatan yang dahulu sering dilakukan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Kalau kita melihat dalil, ternyata kebiasaan mereka adalah melakukan riba. Contoh misalnya orang-orang Yahudi. Allah SWT mengatakan, وَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Allah SWT menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu mengambil uang riba, melakukan transaksi riba, dan ini banyak di antara mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah SWT. Ternyata kebiasaan mereka adalah riba. Nah, kita tentunya tidak ingin tasyabbuh, menyerupai mereka. Demikian pula orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrikin. Ternyata mereka dahulu biasa bermuamalah dengan riba. Sehingga Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ. Dan apa yang kalian berikan berupa riba, supaya semakin banyak di harta-harta manusia, maka itu tidak akan banyak di sisi Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu orang-orang musyrikin Arab, ternyata di antara kebiasaan mereka adalah melakukan riba. Dan mereka adalah orang-orang musyrikun, orang-orang yang kafir kepada Allah SWT. Maka tentunya seorang muslim dan juga muslimah tidak ridha melakukan sesuatu yang merupakan kebiasaan
orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelaku riba atau orang yang melakukan riba ini menunjukkan tentang lemahnya iman dia terhadap takdir Allah. Di antara takdir Allah adalah takdir dalam masalah rezeki. Semua telah diatur oleh Allah SWT, telah ditulis takdirnya. Berapa rezeki yang akan didapatkan oleh seseorang selama hidupnya telah ditulis oleh Allah SWT. Dan akan sampai kepada orangnya di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak akan terlambat. Terus dia akan mendapatkan rezeki tersebut sesuai dengan apa yang Allah tulis sampai ketika sudah tidak tersisa lagi rezekinya, barulah Allah SWT mematikan orang tersebut. La tastabti'u ar-rizqa fa innahu lan yamuta al-'abdu hatta yablughahu akhir rizqin huwa lah. Janganlah kalian merasa pelan terhadap rezeki. Merasa bahwasanya kok seret rezekinya, kok tidak dapat-dapat. Beliau mengatakan sesungguhnya tidak akan meninggal seorang hamba sampai rezeki terakhir yang sudah Allah tulis itu sampai kepada dirinya. Jadi dia tidak akan meninggal dunia sampai rezeki terakhir sampai kepada dirinya. Seandainya rezeki terakhir satu butir nasi itu berada di jarak atau di tempat yang jaraknya bisa 1000 kilo dari tempat dia. Kalau memang sudah ditulis bahwasanya satu butir nasi itu adalah rezeki dia, maka pasti akan ada sebab yang mempertemukan antara dia dengan rezeki tersebut. Mungkin dia ada keperluan ke sana, kemudian ketika sampai di sana, dia makan, setelah itu baru meninggal dunia. Siapa yang mengabarkan? Nabi SAW. Fa'ajmilu fit talab. Maka hendaklah kalian memperbaiki di dalam mencari rezeki. Apa maksudnya? Akhdil halali wa tarkil haram. Mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Itu namanya memperbaiki cara mencari rezeki. Rezeki sudah ditulis, yakinlah bahwasanya kita tidak mungkin meninggal dunia kecuali rezekinya sudah sempurna, sehingga carilah yang halal dan jauhilah yang haram. Dan Allah SWT mengatakan, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah dari bumi ini yang halal dan juga yang baik. Orang yang melakukan riba menunjukkan lemahnya keimanan dia terhadap hari akhir. Orang yang beriman dengan hari akhir, yang di sana akan ada pahala, akan ada siksaan, maka dia akan semakin kuat keimanannya dengan hari akhir, semakin dia takut untuk melakukan kemaksiatan. Karena akan ada akibatnya di hari kiamat. Dan terkhusus masalah harta akan ada di sana hisab. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak bergerak dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, tentang ilmunya, bagaimana dia amalkan, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan, dan tentang anggota badannya untuk apa dia gunakan. An malihi min aina iktasabahu. Ditanya tentang hartanya dari mana dia dapatkan. Dan orang yang makan riba, mengambil atau bertransaksi dengan riba, apa yang akan dia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika ditanya, dari mana engkau dapatkan harta ini?
Semakin seseorang kuat keimanannya terhadap hari akhir, maka semakin dia takut. Takut dengan hari tersebut. Sekarang kalau kita di dunia dipanggil ke polisi misalnya, diinterogasi, dan interogasi ada pertanyaan-pertanyaan. Meskipun kita di pihak yang benar, kekhawatiran itu ada. Itu baru di dunia. Yang kita sama-sama kurang dalam hal ilmu. Sementara di akhirat, seorang akan ditanya oleh Allah SWT yang segala sesuatu ditulis oleh Allah. Segala sesuatu Allah SWT Maha mengetahui. Sehingga seorang hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan tersebut. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang perkara tadi. Artinya masing-masing dari kita akan ditanya. Dan ancaman yang keras terhadap orang yang melakukan riba dengan neraka. Allah SWT mengatakan setelah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada, barang siapa yang kembali melakukan riba fa ulaika ashabun nar, maka merekalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal selamanya di sana. Ini menunjukkan tentang ancaman orang yang melakukan riba di hari akhir. Bagaimana kita tidak takut dengan ancaman tersebut? Ditambah lagi, di sana ada hadis yang menunjukkan bahwasanya hari akhir, di antara ciri-ciri dekatnya hari akhir adalah bermunculannya atau nampaknya riba. Di dalam sebuah hadis, baina yaday sa'ah yadhharu riba wa zina wal khamr. Sebelum datangnya hari kiamat, itu akan nampak yang namanya riba. Perzinaan, minum-minuman keras. Dan kalau kita cermati betapa dekatnya sifat tersebut di zaman kita. Riba di mana-mana riba. Zina juga demikian. Dengan mudahnya seorang berzina. Minum minuman keras juga demikian dengan berbagai jenis. Diimpor, didatangkan. Dan kalau kita menelusuri kampung-kampung, itu sudah terbiasa khamr. Sudah terbiasa minum minuman keras tersebut. Ini menunjukkan bagaimana riba ini tersebar di zaman sekarang, dan Nabi SAW mengabarkan bahwa ini adalah termasuk di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, ini kita lihat, dan kalau kita cermati, orang yang melakukan riba ternyata ini menunjukkan lemahnya iman dia terhadap hari akhir, lemahnya iman dia terhadap takdir, lemahnya iman dia terhadap Allah SWT atau kepada Allah. Dan bisa juga kita katakan lemahnya iman dia terhadap Al-Quran, karena Al-Quran menunjukkan tentang haramnya riba. Lemahnya di dalam keimanan dia terhadap Rasulullah, karena Rasul mengabarkan kepada kita tentang haramnya riba. Nah, para akhwat dan juga para ikhwah, saudara dan juga saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah yang bisa kita sampaikan terkait dengan pengaruh riba terhadap akidah seseorang, dan apa hubungan antara pelaku riba dengan iman dan juga akidah yang ada di dalam dirinya. Semoga bermanfaat, dan insya Allah masih ada waktu. Mungkin ada di antara antum yang ingin menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kami persilahkan. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu serta faedah yang telah dibagikan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, selanjutnya kita buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat Zoom meeting saat ini. Untuk bertanya langsung, kami mohon raise hand terlebih dahulu, dan yang kami pilih bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mohon untuk menginformasikan nama beserta asalnya sebelum menyampaikan pertanyaan. Lalu kami berikan jatah satu pertanyaan per orang agar memberikan kesempatan penanya lainnya. Dan kemudian apabila ingin bertanya, bisa raise hand kembali. Lalu yang ketiga, kami sarankan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung agar memudahkan Ustadz dalam memahami pertanyaan yang disampaikan. Lalu pertanyaan langsung melalui raise hand kami prioritaskan terlebih dahulu, baru setelah itu kami lanjut ke pertanyaan melalui kolom chat. Jika ingin menyebutkan lembaga lain ataupun fulan, mohon disebutkan inisialnya saja untuk menjaga privasi dan adab. Baik Bapak, Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Mohon raise hand terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand sebelum menyampaikan pertanyaan. Baik, Bu Niyati, silakan menyampaikan pertanyaannya, Bu Niyati. Baik, jazakallah khairan. Ya. Ustadz izin bertanya, Ya, misalkan dahulu sebelum hijrah, misalkan pernah menggunakan bank-bank riba seperti itu, kemudian juga ada kartu kredit ataupun berhubungan juga sama riba, sebelumnya belum tahu betul, kemudian sudah hijrah selama 5 tahun ini, kemudian bagaimana cara menembus dosa-dosa riba yang lalu, yang dulu-dulu seperti itu supaya tidak terkena dampak atau efek terhadap akidah kita atau rezeki kita atau kehidupan kita ke depannya. Terima kasih. ya. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Semoga Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Ayat ini menunjukkan tentang perintah untuk bertobat. Dan bahwasanya bertobat dari sebuah dosa ini adalah sebuah kewajiban. Orang yang terlanjur dia melakukan dosa seperti riba misalnya, maka wajib bagi dia sekarang untuk bertobat kepada Allah SWT. Dan tidak mengakhirkan, tidak mengatakan nanti dan nanti, tahun depan, 2 tahun lagi. Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Maka seorang bertobat dengan tobat yang nasuha, dan tobat yang nasuha yang terpenuhi dengan syarat. Yang pertama adalah dia menyesal. Kemudian yang kedua dia berjanji, bertekad untuk tidak melakukan itu di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah dia tinggalkan. Dia tinggalkan muamalah tersebut. Dia tinggalkan transaksi tersebut. Kalau sudah terpenuhi 3 syarat, maka seorang husnudzon kepada Allah SWT, bahwasanya Allah SWT menerima taubat dia. Dan kabar gembira dari Nabi SAW, bahwasanya orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa, bersih dari dosa tersebut. Nabi SAW mengatakan, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau kita bertobat dari dosa riba saja, maka akan dihapuskan dosa riba tersebut. Tapi kalau seseorang bertobat dari seluruh dosa, maka Allah SWT mengampuni seluruh dosanya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan
Kalau seseorang sudah diampuni dosanya, maka Allah SWT tidak akan menuntutnya di dunia maupun di akhir. Dia tidak akan merasakan akibat dari dosa tersebut di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Kaman la dzambalahu, karena dia seperti orang yang tidak punya dosa. Sehingga di dunia tidak terkena dampaknya berupa berbagai musibah, dan di akhirat dia tidak akan terkena dampak dari dosa tersebut berupa siksaan. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, berikutnya satu pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawabnya, karena kita akan selesai kajian pada jam 21.30, insya Allah. Maka satu pertanyaan terakhir mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Nia. Silakan Ibu Nia menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nia Ustadz dari Bekasi. Ya. Ya, pertanyaan saya Ustadz, apa hukumnya atau bolehkah gitu ya Ustadz ya? Kasusnya seperti ini Ustadz. Saya kan agen properti ya Ustadz ya. Nah ada calon buyer rumah itu ingin membeli rumah secara KPR. Sudah saya arahkan untuk membeli KPR secara KPR syariah ya Ustadz ya. Beliau mau. Lalu beliau berkata seperti ini ke saya, Tehnia tolong dibantu untuk prosesnya ya sampai selesai. Nanti kalau udah bantu sampai selesai akad, saya akan kasih Tehnia 10 juta seperti itu. Sedangkan di sisi lain, saya sudah mendapatkan fee penjualan dari si owner nanti pada saat sudah selesai akad seperti itu. Dan ini yang akan memberi imbalan adalah si calon buyer yang dibantu proses KPR-nya. Apakah itu boleh menerima Ustadz? Dan hukumnya seperti apa Ustadz? Ya. Ya, itu Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang seseorang sudah dibayar oleh pihak tertentu untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, di antaranya adalah melayani pelanggan, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari pelanggan tersebut. Padahal dia sudah mendapatkan gaji Bukan sebagai, gaji Ustadz. Saya ya, tidak terikat gaji. ya, maksudnya dapat imbalan, Iya baik. dari perusahaan tadi. Mhm. Iya, maka wallahu alam dalam keadaan seperti ini tidak boleh dia menerima sesuatu pun dari pelanggan tadi. Baik, Ya, baik. tidak boleh dia menerima Walaupun, sesuatu pun walaupun, dari pelanggan tadi. walaupun bahasanya dia hadiah ya Ustadz ya, tidak boleh ya Ustadz ya. Meskipun dengan bahasa hadiah, bahkan disebutkan dalam hadis hadiyatul ummal ghulul. Hadiyatul ummal ghulul. Hadiah untuk orang yang bekerja, maksudnya adalah pekerja yang dia sudah mendapatkan imbalan dari orang yang menugaskannya, maka ini adalah dinamakan dengan ghulul. Dan ghululnya adalah harta yang didapatkan dengan cara yang batil. Yang dikatakan oleh Allah SWT, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang melakukan ghulul, maka akan datang di hari kiamat dengan ghulul tersebut. Kapan? Di padang mahsyar. Harta yang didapatkan dengan cara ghulul akan dia bawa. Berapapun jumlahnya. Kalau itu yang sampai kepadanya adalah hewan, akan dia bawa hewan tersebut. Kalau yang sampai kepadanya adalah motor, akan dia bawa motor tersebut. Di saat manusia semuanya berkumpul, dilihat oleh manusia yang lain, ternyata banyak gulul-gulul yang dia bawa. Maka asalnya adalah demikian. Kecuali Allah Ta'ala alam, apabila seseorang mengabarkan kepada pihak tadi, bahwasanya saya menerima demikian dan demikian. Kemudian dia mengatakan tidak masalah.
maka dalam keadaan demikian wallahu alam boleh seorang mengambil harta tersebut. Tapi dia mengabarkan dan diizinkan oleh perusahaan tadi. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, insya Allah tadi merupakan pertanyaan terakhir ya, yang insya Allah akan menjadi penutup dari sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan jazakallah khairan Ustaz atas waktu yang telah Antum sempatkan untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Alhamdulillah sesi kita bersama Ustaz sudah selesai. Mengucapkan jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz Abdullah Rai. Semoga Allah menjaga Antum selalu dan berikan kesehatan kepada Antum sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin jika Ustadz ingin meninggalkan Zoom meeting ini terlebih dahulu, kami persilakan Ustadz. Baik, barakallahu fikum para jamaah sekalian, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun antum berada. Di antara kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian kali ini adalah betapa bahayanya riba di dalam kehidupan seseorang, termasuk di antaranya adalah di dalam agamanya, di dalam akidahnya. Tentunya ini semua menjadikan kita takut, ya, dan menjadikan kita semakin waspada, tidak bermudah-mudahan. Dan barang siapa yang mengetahui yang demikian, maka hendaklah dia bersegera untuk memperbaiki dirinya. Kalau dia belum terjatuh, maka berusaha untuk tidak terjatuh, berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan kalau dia sudah terjatuh, maka hendaklah dia segera bertobat kepada Allah SWT dengan tobat yang nasuha. Semoga Allah SWT memudahkan dan memberikan taufik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah selesai sesi kita bersama Ustadz. Dan bagi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom meeting ini terlebih dahulu. Kami minta waktunya 2-3 menit untuk kami menyampaikan sedikit informasi. Baik, kami izin untuk share screen. Baik, alhamdulillah saat ini Koperasi LSI membuka fundraising ataupun penambahan simpanan dana yang diinvestasikan untuk riba buster series 3. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Koperasi LSI terus berikhtiar untuk memberikan solusi keuangan syariah tanpa riba ke tengah masyarakat. Salah satunya melalui riba buster series 3 yang telah memberikan dukungan berupa doa dan menyediakan simpanan dana untuk kebutuhan konsumen kami. Masya Allah, simpanan dana yang diinvestasikan riba buster series 3 telah digunakan untuk membeli berbagai aset, mulai dari peralatan usaha, bahan baku, renovasi, hingga kendaraan dan perangkat elektronik. Karena permintaan yang tinggi, kami membutuhkan penambahan simpanan dana yang diinvestasikan di riba buster series 3 untuk terus mendukung pembelian aset kebutuhan konsumen Koperasi LSI. Jadi, jangan lewatkan kesempatan emas ini, mulai dari tanggal 19 Februari 2024 hingga 4 Maret 2024, pendaftaran menjadi anggota riba buster series 3 Koperasi LSI kembali terbuka. Segera tambahkan simpanan Anda untuk diinvestasikan di riba buster series 3 dan bergabunglah bersama kami dalam perjuangan melawan riba. Bersama Koperasi LSI, kita tidak hanya menghindari riba, namun juga berbagi hasil yang insya Allah halal dan penuh berkah. Alhamdulillah, saat ini sudah berjalan 12 series dengan total dana yang terkumpul lebih dari 4,6 miliar dan jumlah anggota sebanyak 136 orang dari berbagai negara. Baik, untuk informasi cara bergabung, Anda bisa menghubungi official kontak Koperasi LSI melalui WhatsApp dan Instagram bersama Gerakan Riba Busters, kita basmi riba, semai manfaat dan tuai keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang sudah bergabung menyempatkan waktu untuk hadir di kajian kita malam hari ini.
Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Semoga ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wasilah bagi kita untuk berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kajian ini, yaitu Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, membantu UKM dan Koperasi Naik Kelas, dan syar'i serta memfasilitasi kredit syariah tanpa riba, gharar dan zalim, dari Homes, kontraktor bangun dan renovasi rumah yang insya Allah amanah dan profesional, HSI, Halakoh Silsilah Ilmiah, BMT HSI, Orchid Glow, Upinami, Halal Certified Family Friendly Resto and Cafe, KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dan YSI Consulting Utairo Solusi Integrasi. Sampai jumpa Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat pada kajian kita berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Lariba Consulting, Lariba Homes, Orchid Glow, Kupinami, KPMI, dan Utairo bisa langsung mengunjungi laman Instagram, FB, LinkedIn, maupun YouTube-nya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.